Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dimanapun saat ini berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyapa kami, menyertai kami, memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-10 saudara, demikian bunyinya. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Itu yang akan kita renungkan. Topik renungan kita pagi ini saudara, jagalah supaya jendela hatimu tetap bersih. Ini menjadi tanggung jawab kita. Memang menjaga hati itu tidak gampang. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setiap kita yang bisa menjaga hati kita akan mampu memancarkan kehidupan dari kehidupan kita hari ini. Itu harapan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah rumah baru mereka di pinggiran sebuah kota yang masih padat penduduknya. Namun walaupun penduduknya padat, tetapi udaranya masih segar dan sejuk. Sehingga setiap pagi keluarga ini selalu bangun untuk berolahraga di lantai 2 rumah mereka yang semua jendelanya terbuat dari kaca saudara. Setiap mereka berolahraga pagi-pagi itu, ternyata kesibukan masyarakat di sekelilingnya juga ada kebiasaan bahwa setiap pagi mereka mencuci dan menjemur pakaian mereka di halaman masing-masing. Ketika istri ini mencoba untuk menoleh ke halaman tetangga-tetangga mereka, dia mulai berkomentar kepada suaminya. Dia katakan, "Pak, coba lihat cucian tetangga kita ini, kok semuanya kotor ya? Apakah mereka memang punya kebiasaan seperti itu mencuci? Atau apakah mereka tidak tahu cara mencuci yang bersih?" Begitulah komentar sang istri ini kepada suaminya. Selama seminggu saudara, setiap mereka berolahraga pagi-pagi selalu dikomentari seperti itu. Namun suaminya tetap diam dan tidak memberi jawaban atau komentar apapun. Lalu saudara, pada hari ke-8 suaminya mengajak istrinya lagi. Ya, mereka berolahraga seperti biasa, tetapi pada pagi itu istrinya memiliki sikap yang berbeda. Kaget saudara, tiba-tiba dia melihat menoleh kembali seperti biasa kepada tetangganya. Dia katakan, "Pak, sini dulu Pak, coba perhatikan Pak, sekarang kok beda. Kemarin-kemarin kok cucian tetangga kita kotor sekali, tetapi sekarang semua cucian mereka sudah bersih. Apakah memang mereka mendengarkan omelan saya sehingga mereka mencoba untuk merubah cara mereka mencuci sehingga bersih?" Itu katanya saudara. Lalu dengan santai suaminya katakan, "Ma, gininya itu Ma, tadi pagi aku bangun pagi-pagi sekali dan membersihkan semua kaca-kaca rumah kita ini. Jadi aku bersihkan karena memang selama ini kaca ini sudah penuh dengan debu. Kotor ternyata kaca rumah kita selama ini. Jadi yang membuat engkau melihat cucian tetangga kita kotor bukanlah cuciannya, tetapi kaca rumah kita inilah yang membuat semua cucian itu kotor kamu lihat. Itu sebabnya ketika aku bersihkan dan pastikan bersih, kamu bisa melihat warna yang berbeda. Ternyata kamu juga bisa melihat cucian tetangga kita sudah bersih." Jadi di mana masalahnya, Ma? Udah jelas ya. Jangan menghakimi tetangga kita dengan alasan yang tidak jelas. Kita hakimi mereka kotor, ternyata kita yang kotor. Itu yang dikatakan suaminya. Lalu istrinya tertunduk diam, dia merasa malu. "Oh, berarti aku udah salah ya, Pak," katanya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita jujur saudara, kita seringkali seperti istri ini, ibu ini saudara. Begitu gampangnya kita melihat, memperhatikan kehidupan orang lain di sekeliling kita dan berusaha untuk memberikan penghakiman lah, memberikan pemikiran-pemikiran yang salah terhadap mereka tanpa kita sadari saudara, bahwa ternyata bukan mereka yang salah,
kesalahan yang kita tuduhkan itu sesungguhnya bertumpu pada kita. Karena apa saudara? Karena kalau memang hati kita kotor, jendela hati kita kotor, pikiran kita kotor, mata kita kotor, perasaan kita kotor, apapun yang kita lihat terhadap saudara-saudara kita, pasti akan kita katakan itu kotor, itu salah, itu tidak benar. Sementara yang salah, yang kotor itu ada pada diri kita. Baiklah kita bersikap sebagai suami yang baik ini saudara. Sebelum kita memandang, sebelum kita menoleh kepada saudara-saudara kita, baik kita dengan rendah hati, mau membersihkan hati kita terlebih dahulu, mau membersihkan pikiran kita terlebih dahulu, mau membersihkan penglihatan kita, perasaan kita, hidup kita dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu. Karena kalau kita sempat menghakimi, firman Tuhan katakan, ya, mengapakah engkau menghakimi? Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Hanya Allah hakim yang bisa menghakimi siapa kita. Siapakah kita sehingga kita bisa menghakimi saudara kita? Mari saudara, sebelum kita berdosa dengan sikap yang salah ini, mari kita masing-masing mengoreksi diri kita, membuka hati kita. Itu sebabnya Paulus pernah berkata demikian. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini menjadi pencerahan bagi kita pagi ini. Daripada kita menghakimi saudara kita, baiklah kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Sehingga ketika hati kita sudah bersih, pikiran kita sudah bersih, perasaan kita sudah bersih, maka yang ada di sini katakan, kita akan mengasihi semua. Baik keluarga kita, sahabat kita, teman, tetangga kita, karena kita melihat mereka dengan penglihatan yang bersih. Semua orang akan tertarik dengan hal yang indah, yang baik, yang bersih. Itu sebabnya saudara, dengan renungan kita pagi hari ini, kita diajak oleh Tuhan hari ini, mulailah berbenah. Bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu, bersihkan perasaanmu, bersihkan hidupmu. Sehingga kau bisa hidup, menjalani hidup ini secara bersih, dan melihat teman, saudara kita juga dengan pikiran yang baik, pikiran yang bersih juga. Itu yang kita dapatkan. Tuhan menolong saudara, kita berdoa, mohon kekuatan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk melakukan kebenaran hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini. Dalam renungan inspirasi ini, kami diingatkan Tuhan supaya sebelum kami melihat orang lain, kami terlebih dahulu melihat diri kami. Sebelum kami mengoreksi saudara-saudara kami terlebih dahulu mengoreksi diri kami sendiri. Mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman ini. Hamba doakan semua umat Tuhan yang mendengar renungan ini, kuatkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan. Hamba doakan juga secara khusus anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka saat ini, yang sedang dalam kondisi keadaan sakit, apapun penyakit yang mereka derita, baik yang terbaring di rumah saat ini, baik yang terbaring di rumah sakit dan sedang mendengarkan renungan ini. Hamba doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, kuatkan dan sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Ada anak-anak Tuhan yang sedang terpapar oleh virus corona ini juga. Tolong mereka Tuhan, yakinkan bahwa pertolongan Tuhan akan melindungi mereka. Selamatkan mereka Tuhan. Ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang yang saat ini sedang terikat dengan kuasa gelap. Hamba mohon kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan tertumpang, melepaskan, membebaskan mereka, sehingga mereka sungguh menikmati kasih-Mu hari ini. Yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berikanlah pekerjaan yang baik bagi mereka. Untuk jodoh, Tuhan berikan jodoh yang baik. Untuk keturunan, Tuhan menjawab kerinduan hati mereka. Untuk anak-anak kami yang sedang belajar di rumah dalam masa pandemik ini, berikan mereka semangat belajar yang baik. Masih banyak anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Saya pastikan bahwa mereka mengharapkan anugerah Tuhan. Biarlah dengan pertolongan kuasa Allah mereka juga diberkati ketika mendengarkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Saya ingin katakan apapun kondisi hidup yang saudara hadapi hari ini, saya ingin katakan tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur untuk segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.